Apa itu Tuhan? Menurut KBBI, Tuhan diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang besar, tempat manusia bergantung, dan sebagainya. Lalu, apa saja konsep Tuhan? Konsep Tuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama monoteisme dan henoteisme, yang kedua teisme, deisme, dan panteisme. Monoteisme menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan dan disembah oleh semua agama dengan nama yang berbeda-beda. Henoteisme yang meyakini dan memuja satu Tuhan tetapi juga meyakini keberadaan Tuhan yang lain, bahkan mereka ikut memujanya. Penganut henoteisme dapat memuja dewa-dewi yang ada pada agama yang mereka yakini, tergantung keadaannya. Meskipun biasanya mereka hanya akan memuja satu Tuhan, kecuali ada kontroversi tertentu. Penganut teisme meyakini Tuhan sebagai zat pencipta dan pengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Maha kuasa, kekal dan berinteraksi dengan alam melalui pengalaman religius dan doa-doa dari umatnya. Deisme memahami bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, ia tidak ikut campur dalam kejadian yang terjadi di dunia. Panteisme mengajarkan bahwa Tuhan adalah alam semesta, dan alam semesta itu Tuhan. Sedangkan panenteisme menyatakan bahwa Tuhan meliputi alam semesta, tetapi alam semesta bukanlah Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan yang maha tunggal dan maha kuasa atas segala sesuatu. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah yang disebut sebagai Asma'ul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Allah juga menciptakan dan mengatur segala hal di dunia ini, tetapi tetap memberikan kebebasan memilih terhadap manusia. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Contoh penerapan konsep ketuhanan Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu berkata jujur karena Allah maha melihat dan maha mengetahui. Beribadah tepat waktu karena sesungguhnya Allah ada penguasa waktu, dan selalu berbaik sangka kepada Allah karena Allah maha adil. Kalau spiritual itu apa? Spiritual merupakan hal yang berhubungan dengan kejiwaan. Definisi spiritualitas akan unik dan berbeda bagi setiap individu. Definisi individual tentang spiritualitas dipengaruhi oleh kultur, perkembangan, pengalaman, hidup, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Ada dua karakteristik penting tentang spiritualitas. Pertama, spiritualitas adalah kesatuan tema dalam kehidupan kita. Kedua, spiritualitas merupakan keadaan hidup. Jika diambil dari definisme fungsionalnya, spiritualitas adalah komitmen tertinggi individu. Prinsipnya paling komprehensif dari perintah atau nilai, yaitu argumen yang sangat kuat untuk pilihan yang dibuat dalam hidup kita. Sebagaimana disebutkan bahwa spiritual esensinya bukanlah materi atau jasad dia yang akan, tetapi merupakan konsep metafisika yang pengkajiannya melalui pendalaman kejiwaan seringkali disandarkan pada agama. Orang dikatakan terpenuhi kebutuhan spiritualitasnya apabila 1. Merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia. 2. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian. 3. Menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta. Dan adapun contohnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berdoa dan beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.